Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta umur yang barokah. Dan insya Allah dengan izin Allah kita dipertemukan kembali berkumpul bersama bertolabul ilm. Insya Allah kita diberi kemudahan, keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahuna wa lahul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqihi wa khairu habibihi min sairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat wa sayyidat, Bapak Ibu yang dimuliakan jamaah kajian Quranic Journey yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam melanjutkan kajian Quranic Journey. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah SWT. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di sisi kehidupan kita dan menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu memuliakan, alhamdulillah seperti biasa kita lakukan, ada 3 bagian. Terlebih di permulaan ini kita akan memasuki qiraah wa kitabah wa tarjamah. Sebelum kita akan membaca ayat ketiga dari surah Tahrim, yaitu surah ke-66 di dalam Al-Quran, kami ingin melihat jika di antara Bapak Ibu ada yang sudah menyelesaikan menulis dan menebalkan dari surah Tahrim ayat 3, terlebih dahulu kami silahkan. Ada Bapak Ibu yang sudah? Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah menebalkan ayat ketiga. Pak Farid biasanya tuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Falamma nabat bihi Allah. Sahih, Pak Farid. Ahsan. Baik, silakan. Siapa lagi? Silakan Bu Suhaila. Iya, Bu Suhaila. Ditegakkan Bu, ditegakkan ya. Iya. Baik. Oke.
Sahih. Alhamdulillah. Selanjutnya Lanjut. silakan, ada lagi. Silakan Pak Zainal, silakan Pak Haji. Belum Oh Pak Haji, ada background susah Ustaz. belum tampak Pak Haji. Belum kelihatan. Pakai pincel ya Pak ya? Enggak, Nah, ya udah coba. Nah, itu baru bisa kelihatan. Alhamdulillah. Boleh lebih dekat tadi? Kedekatan lagi ya. Alhamdulillah. Ini pakai pulpen ini mah, bukan pakai pensil. Tadi pakai background jadi nggak kelihatan. Alhamdulillah. Sahih. Lanjut, siapa yang sudah silakan. Ya, ada Bapak Ibu yang sudah selesai menghafalkan surah At-Tahrim ayat berapa ya? Ayat 3 ya. 3. Adakah? Baik, sudah cukup. Oke. Kalau sudah cukup, Bu Zuhaila akan membacakan silakan Bu Zuhaila. Ayat ketiga. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'din azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa asyarahu Allahu alaihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Artinya? Artinya, dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan salah seorang istrinya, yaitu Hafsah, suatu peristiwa, lalu Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebahagian dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahumu tentang hal ini? Nabi menjawab, yang memberitahu itu adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik, makasih Bu Zuhaila. Bapak Ibu melihatkan, mohon maaf suara saya kedengaran nggak? Karena ini lagi hujan di sini nih. Jelas Ustaz. Mas ya. Dengaran Ustaz. Iya, ini di luar suaranya Hujan deras Ustaz. hujan deras ya. Itu. Hujannya sih sebenarnya nggak deras, cuma airnya aja yang banyak. Baik. Sebelum kita, tapi sudah baca, diterjemahkan juga sudah. Bapak yang melihatkan ayat ketiga surah At-Tahrim ini turun karena adanya satu peristiwa yang melatar belakangi, yang kita kenal sebut sebagai sababun nuzul. Ya, ada sabab nuzulnya. Atau orang mengenalnya asbabun nuzul. Perbedaan antara sabab sama asbab, kalau sabab itu satu, kalau asbab itu banyak berarti. Nah, ini masih berkaitan dengan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Ya, ada gejolak, ada apa namanya lika-liku lah begitu ya, lika-liku dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan Bapak Ibu, kalau dalam pandangan saya menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya itu tidak semulus yang kita bayangkan. Dalam menjalani hidup rumah tangga itu tidak semulus yang dalam artian tenang, nggak ada
konflik, enggak juga. Gitu ya. Ada konflik, ada apa ketegangan, ada amarah gitu kan. Oh, cuma bedanya apa dengan kita gitu ya. Bedanya apa dengan kita itu? Bedanya keluarga kita dengan keluarga Nabi itu, kalau kita keluarga kita konflik ya sekedar konflik kan gitu, bisa berujung kepada perdamaian, bisa berujung kepada perceraian kan begitu. Tapi kalau konflik di rumah tangga Nabi, Bapak Ibu yang kemuliakan, itu menjadi apa? Menjadi hukum bagi kita, melahirkan hukum dalam Islam. Jadi saya pernah mengatakan di pertemuan sebelumnya, maka seakan-akan konflik itu sengaja dibuat gitu di dalam keluarga Nabi agar melahirkan hukum. Allah seakan-akan udah merencanakan itu gitu ya. Tapi kalau dibilang Allah merencanakan itu, mungkin konotasinya jadinya agak negatif kan gitu ya. Jadi peristiwa itu agar jangan muncul hukum tanpa adanya satu peristiwa enggak ada satu pengalaman. Jadi adanya pengalaman itu yang menjadi menentukan sebuah hukum. Jadi suatu saat ini dalam riwayat yang disampaikan sendiri oleh Hafsah bintu Umar bin Khattab. Jadi rupanya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di antara keluarga Nabi itu yang banyak menghiasi kisah romansa gitu. Keluarga Nabi itu kan 3 ya. 3, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, dan Zainab. Nama lengkapnya Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar, dan Zainab bintu Jahsh namanya, Jahshi. Ini ketiganya ini usianya masih berdekatan, muda-muda semua. Bayangkan Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah, ini kalau menurut riwayat yang masyhur ya, memang ada perbedaan beberapa riwayat tentang Aisyah itu, ada menyatakan Aisyah dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di usia 9 tahun ya. 9 tahun. Di Mekah, menjelang hijrah. Tapi 2 tahun kemudian Rasulullah itu baru bersama dengan Aisyah. Jadi perkiraan usianya baru 11 tahun. 11 tahun. Sekali lagi tadi memang ada perbedaan ya. Kalau Bapak Ibu coba baca buku-buku sirah nabawiyah itu ada 3 pendapat paling tidak. Itu mengatakan Aisyah dinikahi usia 9 tahun, Aisyah dinikahi usia 12 tahun, dan terakhir Aisyah dinikahi usia 16 tahun. Nah, tapi yang lebih masyhur itu adalah usia 9 tahunnya. Tapi ketika dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun kemudian, itu kan Rasulullah tidak serumah dengan beliau. Nanti tinggal serumah itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Sudah 2 tahun kemudian barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal serumah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu setelah perang Uhud terjadi Rasulullah menikah dengan Hafsah radhiyallahu anha, kan gitu ya. Lalu beberapa tahun kemudian Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahsh, gitu ya. Baik. Nah, tadi saya katakan ada 3 yang banyak menghiasi kisah rumah tangga Nabi itu. Ya. Nah, salah satunya adalah suatu saat dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya Zainab bintu Jahsh, gitu ya. Gilirannya Zainab bintu Jahsh, gitu. Entah mengapa Hafsah bintu Umar itu cemburu kepada Zainab, begitu. Nah, kecemburuan itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang
yang diperingatkan oleh Allah SWT, bahkan diancam oleh Allah SWT kepada Hafsah ini ya. Sehingga di rumah Zainab, Rasulullah itu diberi madu oleh Zainab, meminum madu lah. Tapi begitu mendekat ke Hafsah, maka Hafsah itu menunjukkan rasa tidak senangnya itu dengan mengatakan bahwa aku mencium bau maghafir. Maghafir itu nama sebuah buah, ya, nama suatu buah yang baunya itu tidak sedap, tidak nyaman. Kalau kalau kita menciumnya itu nggak nyaman, bau lah, kan begitu. Maka mendapatkan respon atau reaksi dari Hafsah seperti itu, padahal Nabi minum madu, gitu, dan memang madu yang diminum. Tapi Hafsah ingin mengungkapkan satu satunya yang istilahnya itu nggak suka dengan Zainab, agar Rasul jangan mendekati Zainab, kan begitu ya. Maka mengatakan, aku mencium bau tak sedap darimu, bau maghafir. Karena mengatakan seperti itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, baik kalau begitu, saya tidak akan minum madu lagi. Ya, gitu. Saya tidak akan minum madu lagi. Ucapan Nabi ini ditegur sama Allah. Kira-kira, wahai Nabi, engkau tidak benar mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Madu itu halal. Gitu ya. Kenapa engkau haramkan? Kan gitu ya. Nah, janji Nabi kepada Hafsah untuk tadinya tidak minum madu itu, tapi Nabi pesan, jangan kamu ceritakan kepada yang lain ya. Sudah kita saja yang tahu. Tapi Hafsah karena sudah tadi cemburu berat tadi, tidak tahan untuk menceritakan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka diceritakanlah rahasia ya antara Nabi dengan Hafsah itu, diceritakan Hafsah kepada Aisyah. Akhirnya Aisyah tahu. Itu yang sering terjadi, saya ceritakan. Yang sering terjadi kepada kita kan gitu Ibu ya. Jadi punya rahasia terceritakan sama orang. Terus orang yang diceritakan itu mengatakan, ngomong kepada yang lain, ini rahasia ya. Jangan cerita sama yang lain ya. Bercerita. Terus dia ke orang kedua ngomong gitu, ke orang tiga ngomong gitu, ke orang 4, nomor 5, nomor 6 ngomongnya begitu. Tolong ya, ini rahasia ya, jangan kamu ceritakan. Bayangkan kalau dia cerita kepada 10 orang. Nggak jadi rahasia lagi kan. Nah, coba kita kembali ke ayatnya ya. Ini ayatnya Bapak Ibu nih. Wa idz asarra nabiyyu, dan ingatlah ketika Nabi merahasiakan. Ya, membicarakan secara rahasia ila ba'di azwajik, kepada sebagian istrinya. Salah satunya maksudnya pada salah satu istrinya, yaitu yang disebut tadi Hafsah bintu Umar bin Khattab. Falamma nabba'at bihi, gitu ya. Kemudian ketika dia menceritakan, Hafsah ini menceritakan apa yang dikatakan Nabi, yang dirahasiakan, kalimat yang dirahasiakan Nabi kepadanya itu, ya, ternyata dia ceritakan kepada orang lain. Wa adharahullahu alaihi, sehingga apa yang diceritakan Hafsah kepada Aisyah itu Allah kasih tahu kepada Nabi, Allah bocorin tuh. Apa itu? Ketidakkonsistenan Hafsah untuk tidak menceritakan, udah janji gak mencerita, tapi terceritakan. Akhirnya Nabi dikasih tahu sama Allah. Tuh, Hafsah cerita tuh. Arafa ba'dahu wa arada an ba'di. Akhirnya Nabi kasih tahu sama Hafsah, kamu kan ceritakan ini kan sama Aisyah. Nah, ketika dikasih tahu seperti itu kepada Hafsah, falamma nabba'aha, ketika Nabi memberitahukan sesuatu yang tadi rahasia tadi kepada Hafsah, qalat, maka Hafsah berkata, man amma'aka hadza, siapa yang memberitahumu ini?
Qala nabba'aniyal alimul khabir. Maka Rasulullah mengatakan, yang memberitahuku bahwa engkau menceritakan kepada Aisyah sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh kau ceritakan, bukan Aisyah yang bercerita kepadaku, tapi Allah Al-Alim yang maha mengetahui, yang maha detail, yang maha teliti, yang ngasih tahu kepadaku bahwa engkau telah menceritakan sesuatu yang tidak boleh kau ceritakan kepada Aisyah, tapi kau lakukan itu. Tuh. Nanti kisah ini Bapak Ibu yang muliakan, ada, nanti kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya ya. Apa yang mengatakan bahwa Nabi itu mendiamkan Hafsah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu sempat mentalak, menceraikan Hafsah, gitu ya. Gitu. Ditalak ya, nggak sampai dicerai, nggak ditalak aja. Itu begitu. Jadi dua pendapat ulama mengatakan Nabi nggak mentalaknya, Nabi cuma mendiamkannya saja. Tanda tidak suka. Gitu. Sampai Umar itu dengar bahwa Nabi mendiamkan Hafsah, Nabi bersedih, Nabi itu kurang berkenan dengan sikap Hafsah itu. Umar mendengar, Umar itu datang ke Hafsah dan dimaki-makinya Hafsah itu. Kan gitu ya. Apa kata Umar? Kalau tidak Rasulullah melihat kamu itu anak saya, kamu itu sudah dicerai. Tapi Rasul itu masih menghormati saya sebagai sahabatnya. Maka jika kamu mengulangi ini, wahai Hafsah, maka aku tidak akan pernah berkata-kata lagi dengan kamu. Begitu tuh Hafsah. Kata Umar, siapalah aku di hadapan Nabi dan Abu Bakar kalau Aisyah membuat Rasulullah marah. Kira-kira Umar mengatakan begitu. Dia bapaknya Abu Bakar dekat sekali dengan Nabi. Lah kalau saya kira-kira itu merendahnya Umar begitu. Jadi jangan macam-macam ente kayak gitu. Diancam, jadi Hafsah diancam oleh bapaknya. Jadi kata Umar, kalau engkau mengulangi sekali lagi, maka aku tidak akan berucap-ucap lagi sama kamu selama-lamanya. Nah, bagi pendapat ulama yang mengatakan Hafsah itu ditalak, lalu kemudian Jibril datang turun kepada Nabi membawa fotonya. Wahai Rasulullah, ini adalah kelak yang akan mendampingimu di surga kelak. Maka rujuklah ia kembali. Akhirnya, jadi dari riwayat ini yang menyatakan bahwa Nabi itu pernah mentalak istrinya, gitu ya, mentalak istrinya. Itu Hafsah yang mentalak itu, gitu ya. Jadi Aisyah, tidak ada kisah tentang Aisyah sampai Aisyah itu ditalak. Tapi Nabi pernah mengatakan sesuatu kalimat yang menjadikan Aisyah itu kapok, tidak mau lagi mengulangi kalimat yang kan gitu ya. Apa itu? Ini jadi Bapak Ibu mengatakan ini pelajaran juga bagi kita ya. Jadi kisah rumah tangga Nabi itu dibuka semua rahasia-rahasia dalam Al-Qur'an itu karena menjadi teladan bagi kita. Menjadi contoh artinya kalau gitu jangan ceritakan rahasia itu. Gitu. Pada yang lain. Ya. Terus apalagi hikmahnya, tidak boleh demi meraih cinta, tidak boleh. Demi meraih simpati sayangnya Hafsah, lalu Nabi mengharamkan madu yang sesungguhnya halal, ditegur sama Allah nggak boleh. Gitu. Jadi jangan sampai cintanya kepada makhluk mengalahkan cintanya atau ketaatan kepada syariat Allah. Sekarang ada orang, saya boleh bersama kamu tapi asal kamu nggak sholat, mah jangan tuh, nggak boleh. Syaratnya jelek banget gitu. Saya mau sama kamu asalkan kamu nggak melarang saya lagi untuk berbuat A, B, C, D yang dilarang. Judi, narkoba, misalnya gitu. Nah, itu kan nggak boleh. Meraih simpati orang,
meraih cintanya orang, tapi mengkorbankan syariat itu nggak boleh. Seperti Nabi sampaikan. Nah, Nabi SAW akhirnya Bapak Ibu muliakan, Nabi taubat, gitu ya. Itu ada di dalam surah At-Taubah. Jadi maka Nabi kifarat, diperintah sama Allah supaya Nabi kifarat, membayar penebusan. Penebusannya Bapak Ibu kalau dia sumpah menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, itu ada sumpahnya, ada kifarat sumpahnya itu. Ya. Apa pertama? Pilihannya itu adalah memberi makan 10 orang miskin. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cek ya di surah Al-Maidah, ini kifarat ya, kifarat sumpah itu di surat Al-Maidah ayat 89. Itu kifarat orang. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu melihat, kalau ada seorang bersumpah lalu dia batalkan sumpahnya, maka terkena kifarat. Gitu. Dan kalau orang itu menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya mengharamkan yang dihalal, itu harus dibatalkan sumpahnya. Dan caranya adalah dengan ada 4. Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Dalam surat Al-Maidah ayat 89. Dengan apa? Dengan kualitas makanan yang umumnya kamu makan, kira-kira gitu. Min awsati ma tut'imun. Pertengahan-pertengahan ya seperti yang kita makan. Cuma 10 orang sih. 10 orang sih. Jadi kalau Bapak-bapak makan kira-kira 50, kalau 10 500 enteng lah. Enteng. Pada kalimat entengnya itu, ini bukan berarti ngajarin supaya bisa bersumpah terus membatalkan sumpah, yang bukan itu. Yang kedua, kalau tidak berikan yang pertama ya, memberi makan 10 orang, memberi makan. Makan paling mahal sekali makan berapa Ibu? 50.000, 100.000 ya. 100.000. Tapi yang kedua bilang memberi lumayan harganya. Iya. Oh, iya, apalagi ngasih gamis ke ibu-ibu. Waduh. Harganya kan bisa lebih mahal. Oke, kalau tidak membebaskan budak, ini lebih mahal lagi. Budak lebih mahal lagi dan enggak ada. Budak di Indonesia enggak ada. Maka Allah mengatakan kalau engkau wahai lam tajidu, jika engkau tidak mampu, maka berpuasalah 3 hari. Enak banget. Berpuasa 3 hari. Tapi Bapak Ibu nggak bisa terus lalu melanggar sumpah terus membebaskan sumpah. Ya saya ambil yang 3 hari aja itu puasa. Itu bagi orang miskin. Gitu ya. Yang nggak punya uang untuk memberikan 10 kepada fakir miskin, memberi pakaian, memberi makanan tadi, membebaskan budak, nggak mampu, itu orang miskin baru puasa 3 hari. Lah kalau orang kaya nggak boleh pilihannya puasa dulu lah. Enggak, yang pertama dulu tadi. Apa? Kasih makan 10 orang miskin dulu. Gitu tuh Bapak Ibu. Jadi itu tadi ya. Jadi apa yang diperbuat oleh Nabi menjadi hukum bagi kita. Itu bedanya dengan perbuatan kita. Kalau salah ya udah salah aja. Kan gitu. Nggak menjadi teladan bagi orang lain. Kan gitu. Tapi kalau kesalahan, kekeliruan di keluarga Nabi itu menjadi pelajaran. Itu bedanya. Gitu. Maka apa? Semua aktivitas Nabi itu terpantau dan menjadi efek hukum. Hidupannya itu semua hidayah, petunjuk bagi kita. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu muliakan, memang kita itu perlu juga ya sedikit-sedikit itu membaca sirah nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi itu tuh. Dulu kita di Yashfa pernah ya dulu secara berseri beberapa kali yang membahas tentang rumah tangga Nabi ya, Baitul Nubuwah. Pernah dulu tuh. Pernikahan dengan Nabi dengan Aisyah, Khadijah, dengan Aisyah, dengan Hafsah, baru 3 orang nih.
masih ada masih ada 7 lagi. Masih ada yang lainnya, Ustaz. Masih ada 7 lagi di belakang. Masya Allah. Ya, 7 lagi. Nantilah kapan-kapan. Jadi serial Baitun Nubuwah dilanjutkan nanti di kajian Yashfa itu ya. Baik. Itu tentang ayat Bapak Ibu. Mari pesan ayatnya begitu, sabab nuzulnya begitu. Kita lihat sini. Sekarang memasuki uraian katanya nih. Jenis katanya wa itu berarti huruf ya. Nah, supaya cepat kita cari huruf-huruf nih Bapak Ibu nih. Huruf wa itu huruf id bukan ya. Apalagi ila ya. Ila. Apalagi nih fa. 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 Huruf. Ya. Ini huruf. Bi huruf. Wa huruf. Ala huruf. Wa huruf. An huruf. Yang Bapak Ibu sudah hitung ada berapa huruf nih di ayat ini? Ada berapa yang sudah dihitung? Kayaknya udah nih. Oke, itu hurufnya berarti ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Nah, dalam catatan saya 11. Kalau itu isim Bapak Ibu. Isim. Coba yang isim. Yes. An-Nabi isim. Ba'du azwajihi hadisa isim. Naba'at bukan ya. Hu isim. Ini di cross check kalau ada yang salah Bapak Ibu ya. Ini isim. Hu is. Sebentar. Hu ini domir ini isim. Ba'dahu ini isim. Ba'd itu isim. Ha isim. Man isim. Kahada isim. Qala naba'ani isim. Ini khabir ini isim. Nah, berarti yang tersisa kalau udah disebut huruf sama isim berarti tersisa apa? Fi'il kan? Fi'il. Ini fi'il. Coba di ini apa tuh namanya itu dihitung ada berapa fi'ilnya itu? Ini fi'il. Ini fi'il. Ini fi'il. Ini fi'il. Ini fi'il. Ini fi'il. Nah, kalau catatan saya, Bapak Ibu, jumlah katanya itu ada 40. Nah, huruf apa kalau wa itu? Huruf atau artinya dan, maknanya dan. Id itu apa namanya? Isim zorof namanya. Zorof itu keterangan waktu ya, tempat atau waktu. Ketika, artinya ketika. Asarro fi'il apa Bapak? Maldi. Artinya menyembunyi, merahasiakan. Ya asarro, merahasiakan. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Oke. An-Nabi isim. Isimnya apa nih? Isim mufrad. Mufrad artinya nabi. Ila huruf jar. Artinya ke atau kepada. Ba'd itu isim mufrad. Artinya sebagian. Azwaj itu jama. Artinya para istri. Para istri. Lanjut. Hu isim. Ini kata ganti dalam bahasa Arab namanya domir. Domir artinya nya.
Hadis itu isim mufrad, tunggal, artinya ucapan atau apa namanya pembicaraan. Ya. Fa huruf ataf. Ya. Lalu ketika ataf, lalu artinya. Lama huruf, ini huruf apa namanya, huruf syarat. Syarat. Ya, ketika juga artinya sama. Nabaat fiil, fiilnya fiil madhi. Artinya memberitahu. Di huruf jar, jar artinya dengan. Di domir, domir, di domir artinya nya. Wa huruf ataf, artinya dan. Oke, terus al-harf fil apa nih Bapak Ibu? Madhi. Ya, artinya al-harf apa namanya, menampakkan. Allah isim lafaz jalalah, artinya Allah. Ala huruf jar, artinya atas. Hu isim domir, artinya nya. Arafah fiilnya madhi. Madhi lampau berarti ya. Madhi artinya memberitahu. Ba'at tadi sudah isim. Isim mufrad artinya sebagian. Hu ini sama nih. Sama nih. Oke. Wa ataf. Artinya dan. A'rada maldi. Fil maldi nih Bapak Ibu, artinya menampakkan. An, huruf apa namanya? Syar. Artinya dari. Ba'd. Tadi sudah ya ba'd. Nih dia nih sama nih. Isim dan artinya sebagian. Fa, tadi falama, tadi sudah ada falama di sini. Falama, ini dia nih. Falama. Coba kita mas ataf lalu lama syarat ketika naba'a madhi memberitahu, sama itu. Qalat fiilnya madhi ya, artinya berkata. Man isim namanya isim mausul. Mausul kata sambung ya Bapak Ibu. Artinya siapa? Naba'a itu sama dengan ini nih. Ha, dhamir ini. Dhamir artinya kamu. Hadza isim isyarah namanya. Isyarah. Kata tunjuk. Artinya hadza ini. Ini. Qala tadi sudah qala. Fil apa nih? Maldi. Artinya berkata. Nabba sama dengan ini tadi nih.
Maldi memberitahu, domirnya, ini bukannya nih aku. Al-alim, isim apa Bapak Ibu? Sifat. Sifat, benar. Yang maha tahu, mengetahui. Ini sifat yang maha teliti. Nah, itulah kalau kita coba, Bapak Ibu, uraikan setiap kata yang ada di dalam ayat ketiga surah Tahrim ini. Pendekatan maknanya, pendekatan kata ya, dari sisi apa, jenisnya, bagian dari apa, dan maknanya apa. Baik, sebelum kita lanjutkan, jika ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, berkaitan dengan ayat tadi atau dengan arti kata yang tadi kita bahas, silahkan kalau ada. Pak Ustadz, Iya, silakan. Silakan Pak Haji. itu di wa'adharahullah. Haknya belum kayaknya ya. Oh, ada yang ketinggalan ya? Wa'adharahullah. Oh, adharahullahu alaihi ya. Ya, hunya belum seperti. Oh, makasih. Coba nih. Sebentar. Wa adharahullahu alaihi wa adharahullahu alaihi. 16 17. Hunya nggak ada. Sudah ada? Wa'adharahullah. Haknya nggak ada. Oh, ada hu ya, satu. Iya. Makasih. Jadi ada begini Bapak Ibu nih. Ada domir yang keselip. Bisa yang domir. Makasih Pak Jadi. Jadi ada gini nih Bapak Ibu nih. Nah gitu ya. Ini isim domirnya. Gitu. Alhamdulillah, makasih. Ada lagi yang lain yang ketinggalan mungkin saya nih. Ada yang bertanya boleh jika ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu. Surat dari keparat tadi ayat berapa Pak Ustadz? Oh, itu Mbak. Ininya nyebutnya kifarat ya Bapak Ibu ya. Jangan keparat ya, bukan keparat. Kifarat. Surah At-Taubah Al-Maidah ayat 89. Itu belum. Ayat surat kelima ayat 89 gitu ya. Baik, begitu? Oke. Iya. Itu tentang petunjuk membebaskan kifarat atau membebaskan apa sumpah ya. Nah, kifarat itu artinya pembebasan. Penebusan. Penebusan pelanggaran itu namanya kifarat. Kafarah. Bahasa Arabnya kafarah tuh. Begitu. Baik. Masih ada yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuki ikhtisar daripada surah. Kita akan mengenal lebih dekat surah yang ketiga di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran. Sebelum kita masuki penjelasan tentang surah Ali Imran, ada baiknya kita mengenal cara menyebutnya. Nah, ini kan sudah tahu sebenarnya ya, sudah paham. Jadi surah nyebutnya bukan al, tapi nyebutnya alu atau ali. Ya, alu atau ali. Jadi kalau nggak ada suratnya namanya Alu Imran. Tapi kalau Bapak Ibu nyebut ada kata surahnya di depannya, surat Ali Imran. Dan nyebutnya A-nya itu pakai hamzah bukan pakai ain. Al. Bukan pakai Ali, bukan. Beda lagi kalau Ali nama orang itu Ali. Kalau Al artinya keluarga. Sebagaimana kalau Bapak Ibu berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali. Nah, gitu tuh. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bukan Ali, tapi Ali. Kata Ali Imran suatu saat bisa dibaca Alu Imran. Suatu saat bisa dibaca Ala Imran. Sama.
Bapak Ibu, nggak ada beda. Cuma kapan dibaca alu, kapan dibaca ala, kapan dibaca ali, karena ada pengaruh sebelumnya. Kalau ada suratnya maka dibaca ali. Baik, ada itu ya tentang apa namanya penyebutan Ali Imran. Mari kita lihat ada informasi apa tentang surah Ali Imran ini. Ini Bapak. Namanya surah Ali Imran. Nama lainnya surah Az-Zahra. Nama lainnya surah Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya pelita. Pelita. Cahaya. Periodenya Madinah. Maka namanya Madaniyah. Lawannya Madaniyah apa? Makkiyah. Urutan dalam mushaf ketiga Bapak Ibu. Ya kan? Ketiga kan? Tiga. Yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. yang barulah yang ketiga Alu Imran. Alu Ali. Iya. Ala. Bisa ala, alu, ali. Jangan alay, beda lah gitu ya. Madaniyah. Surah ketiga. Urutan turun surah ke-48. Masya Allah. Urutan turun 48. Nah, jumlah suratnya sekarang. Bapak Ibu, jumlah huruf surah Ali Imran 14.984. Huruf ya. 14.900. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menghafalkan, menghabiskan membaca surat Ali Imran, itu berarti Bapak Ibu kalau mengikuti berdasarkan apa namanya Nabi, kalau petunjuk Nabi, maka satu huruf itu kali 10 kebaikannya, Masya Allah. Padahal jumlahnya berapa? 14.984 kali 10. 149.000. Masya Allah. Itu kebaikan-kebaikan. Tapi tentu kita membaca Al-Quran itu tidak kayak hitung-hitungan begitu ya, Bapak Ibu. Enggak hitung-hitungan. Wah, nih berapa saya. Pokoknya cuma itu sebagai apa ya? Motivasi aja. Nabi mengatakan, pahalanya gitu Pak. Jumlah katanya 3.508 Bapak Ibu. Jumlah kata 358. Jumlah huruf 14.900. Jumlah ayat 200. Oke. Sekarang keistimewaannya Bapak Ibu nih. Apa keistimewaannya ini? Supaya kita bisa nanti baca ya di rumah. Al-Quran kelak di akhirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, akan menjelma sosok seorang yang dapat disaksikan oleh manusia. Ya. Quran yang kita baca akan menjadi sosok manusia yang tampak tak kelihatan oleh kita. Bahkan bukan di akhirat kalau yang pernah saya sampaikan. Ada riwayat mengatakan ia akan menemani kita semenjak kita berada di alam kubur kita. Maka Al-Quran itu akan menjelma menjadi sosok seorang manusia yang menemani kita dalam kesendirian kita. Dia katakan, wahai hamba Allah, janganlah kau bersedih karena aku akan menemanimu dalam kesendirian sebagaimana engkau membacaku dalam kesendirian.
Itu. Subhanallah. Ya. Al-Quran, aku akan menemanimu dalam kesepianmu sebagaimana engkau membacaku dalam kesepianmu. Secara khusus disebutkan bahwa akan memberi syafaat dan membela bagi para pembacanya adalah 2 surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu Bapak Ibu, memang ada riwayatnya yang mengatakan secara khusus kalau Allah Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah bi syafaati. Ya. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu, karena Quran itu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Tapi lebih spesifik lagi adalah surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Dan 2 surat ini surat yang dicintai oleh Nabi. Wah, kalau baca Al-Baqarah kan paling panjang, Bapak Ibu, surat paling panjang itu Al-Baqarah loh. Jumlahnya 280. Itu Bapak Ibu ya. 2 juz perapat ya. Nggak dibayangkan Bapak Ibu bagaimana Nabi SAW di dalam salah satu qiyamul lailnya itu rakaat pertamanya Al-Baqarah selesai, itu gimana ya Allah. Astagfirullah. Kita Bapak Ibu, saya membaca Quran 2 lembar aja waktu berdiri sholat udah pegel. Aduh. Subhanallah. Gimana nih 1 surat? Ya Rabbana. Tapi saya mengajak nih Bapak Ibu nih. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya. Apa nih? Sempatkan di dalam hidup kita ini. Sempatkan dalam hidup kita ini. Apa itu? Menghatamkan Al-Quran di waktu sedang sholat. Maksudnya berurutan. Berurutan. Maka Bapak Ibu bisa mendapatkan itu ya, cari di toko-toko buku atau apa itu, apa lekar yang tinggi itu kayak tempat. Nah kalau di masjidnya Pak Haji Zainal Al-Banani ada ini di depan mihrabnya, cuma Qurannya gede banget. Gitu ya. Nah kira-kira begitu tuh. Kalau untuk di rumah ya lebih kecil lagi dikit. Jadi Bapak Ibu kalau sholat qiyamul lail misalnya, ini contoh aja qiyamul lail. Bapak Ibu qiyamul lailnya kan 11 rakaat plus witir itu ya, 11 rakaat. Jadi 10 rakaatnya itu Bapak Ibu 10 rakaatnya itu 1 rakaatnya itu baris kanan, 1 rakaat baris kiri. Rakaat ketiga baris kanan, keempat baris kiri. Terus kalau 10 10 rakaat 10 halaman berarti dalam 2 hari kita selesai 1 juz. Ya. Bapak Ibu bisa terapkan pada waktu sholat qiyamul lail, pada waktu sholat duha, sholat apa gitu, sempatkan. Paling enggak kalau enggak dalam waktu 2 bulan, ya 5 bulan. Kalau enggak 5 bulan, ya dalam setahun. Kita pernah menghatamkan membaca Al-Quran. Kalau bisa ya dalam sholat. Kenapa Bapak Ibu? Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Dan sebaik-baik baca Al-Quran adalah di dalam sholat. Ya kita juga baca sih ya, gitu ya. Modelnya nih, umumnya kita nih, ya Al-Ghasyiyah gitu ya. Kalau sholat ya. Sahbi Hisma, ini keren nih Sahbi Hisma. As-Sama'i wat-Thariq, keren ya. Apalagi naik ke atas lagi at-takwir, lebih panjang lagi abasa wa tawalla, rokat, terus al-mutaffifi, ya. Itu subhanallah ya. Ustaz, kalau diambil depan dan belakang bisa. Ini kan mungkin apakah ada apa namanya ajaran yang mungkin ngambil Al-Baqarah awal dan akhir.
Kita ada nggak mungkin apa yang memberikan? Iya, kita memang hobinya nih Bapak Ibu memang cari diskonan. Itu juga bagus karena Rasul juga mengatakan, tapi itu untuk zikir. Oh, untuk zikir. Untuk zikir. Kan bukan kalau petang, zikir petang Bapak Ibu ya. Zikir petang, zikir pagi kan awal Al-Baqarah, kan gitu ya. Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Ya. Al-Falaq, An-Nas. Itu kalau untuk Benar. zikir. Gitu ya. Ya bagus, cuma lebih bagus lagi kalau Al-Baqarah itu dibaca semuanya. Nanti kita lihat nih, apa faedahnya selain tadi bersyafaat. Ya. Jadi ini ada hadisnya, saya nggak baca ya Bapak ya. Kira-kira maknanya kayak tadi di atas lah. Sekarang alasan penamaan. Kenapa disebutnya disebut dengan surat Ali Imran? Kenapa sih? Oh, nama suratnya Ali Imran. Ya, kenapa? Satu, Bapak Ibu nih. Karena di dalam surah ini berbicara ya tentang keluarga Imran. Nama Imran itu Imran bin Matan. Ya, ini ayahnya Maryam, bundanya Nabi Isa alaihissalam. Tuh, jadi Imran ini ayahnya Maryam. Maryam bintu Imran. Kalau Isa ibnu Maryam. Iya. Jangan sampai bilang Isa ibnu Imran. Ada Isa yang lain. Ada Isa ibnu Maryam. Ibnu Imran itu Isa anaknya Pak Imran yang mana? Bukan kepada kakek, kepada bapak. Kedua, berbicara tentang tentang Hannah. Bukan yaitu lagi tentang Hannah. Oh, jadi Bapak Ibu tuh, kenapa kita pernah punya anak, pernah dengar ada anak namanya Hannah, itu ya? Hannah. Itu istri Imran dan saudarinya Zakaria, adiknya Nabi Zakaria. Nah, Hannah itu ibundanya Maryam yang melahirkan. Maryam itu, Masya Allah, wanita suci. Itu namanya Hannah. Jadi kenal gitu ya. Selama ini Bapak Ibu mungkin ada yang belum dengar, tapi sebagian mungkin ada yang dengar. Nah, yang belum dengar hari ini tahu. Oh, Hannah, cucu saya nanti bolehlah dikasih nama. Hannah. Hannah itu. Kalau dalam bahasa Arab Hannah itu bisa artinya bahagia ya. Bahagia. Oke, itu Hannah. Ketiga, berbicara tentang putrinya Imran yaitu Maryam. Gitu, yang dilahirkan dan dinazarkan gitu ya oleh orang tuanya, oleh ayahnya untuk mengabdi dan beribadah. Jadi pingin punya anak, sehingga Imran itu mengatakan, jika nanti aku diberi anak, maka aku akan serahkan, aku akan hadiahkan, hibahkan anakku ini untuk menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Gitu. Pelayan Allah. Untuk rumah Allah maksudnya, pelayan rumah Allah, untuk beribadah total itu. Yang lahir ternyata perempuan. Gitu ya. Inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Itu ucapan Imran tuh. Sedikit tanda kutip menyesal, ya saya dikasihnya anak perempuan. Laki-laki kan pasti beda sama perempuan. Dalam bayangan dia, kalau anak laki-laki maka ibadahnya akan lebih tekun. Belum tentu. Laki-laki perempuan bisa-bisa, perempuan boleh jadi di satu tempat, di satu waktu, di satu saat ya, orang tertentu lebih tekun ibadahnya daripada laki-laki. Makanya di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu muliakan, laki-laki perempuan dalam konteks syariat gitu ya, dalam konteks tugas ya, untuk melaksanakan perintah itu sama sejajar dengan laki-laki. Apa itu? Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min, dan seterusnya ayatnya.
Siapa yang berbuat baik? Siapa loh? Siapa yang berbuat baik? Siapa yang beramal baik? Baik ia dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, tuh, sedangkan dia mukmin. Jadi setara laki-laki perempuan. Perbedaannya pada hal-hal yang sifatnya tugas-tugas kerumah tanggaan, tugas-tugas sosial. Itu. Dalam ibadah sebenarnya sama. Meskipun ada juga kekhasan-kekhasannya. Misalkan kalau berjamaah kepada laki-laki, perempuan enggak. Kan gitu ya. Gitu. Baik. Terus lanjutkan. Berbicara tentang putrinya Imran yaitu Maryam yang dilahirkan dan dinazarkan untuk mengabdi dalam beribadah. Disebutkan, oh ini tadi nomor 2 ya. Ini nomor B-nya nih Bapak Ibu B. Tadi disebut Ali Imran kan gitu ya. Disebut nih A nih. Disebut Ali Imran karena mengisahkan tentang keluarga Imran, tentang suaminya Hana, tentang ayahnya Maryam, kan gitu tuh. Disebut surat Az-Zahra karena memang dikemukakan di dalam hadis Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Kata Nabi, bacalah 2 pelita yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sekarang munasabah korelasi dengan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah berisi kisah orang Yahudi dan penolakan Al-Quran tentang pembangkangan kesesatan-kesesatannya. Adapun pada surat Ali Imran berbicara tentang kesesatan orang Nasrani. Tuh dia. Kalau Al-Baqarah banyak berbicara tentang orang Yahudi, kalau Ali Imran bicara tentang kesesatan Nasrani, menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Pada kedua surat baik Al-Baqarah sama Ali Imran terdapat ayat yang berisi nama Allah yang paling agung. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Itu disebut di dalam surat Al-Baqarah, disebut juga di dalam surat Ali Imran. Sedikit lagi Bapak Ibu, ini yang bagian ikhtisar nih. Kalau dalam Ali Imran, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nah, gitu ya. Nazzala 'alaikal kitab, itu awal ayatnya. Ya, ayat kedua. Surat Ali Imran menjelaskan apa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yakni dzalikal kitab, surat Al-Baqarah ayat 2. Minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Itu surat Al-Imran. Jadi Al-Baqarah yang mengatakan dzalikal kitab, itulah Alkitab. Penjelasannya di surat Al-Imran, minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Begitu eratnya hubungan antara Al-Baqarah sama Al-Imran. Di dalam surat Al-Baqarah disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Nah, ini diuraikan di dalam surah Ali Imran. Pada surah Al-Baqarah Allah menerangkan kekuasaan dan menciptakan Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu, sedangkan di surat Ali Imran menciptakan Isa tanpa seorang ayah. Kalau pada surat Al-Baqarah tanpa ayah dan ibu. Sekarang korelasi antara surat Ali Imran sama surat setelahnya, surat keempat An-Nisa. Pada akhir surat Ali Imran ada perintah tentang mengesahkan Allah, sedangkan dalam surat An-Nisa mengajak orang beriman agar mengesahkan Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat terakhirnya, ini ayat terakhirnya surat Al-Baqarah, surat Al-Imran disambung awal surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Jadi akhir Al-Baqarah Ali Imran suruh bertakwa, awal surat An-Nisa juga suruh bertakwa, berkaitan berhubungan. Poin terakhir dalam bahasan ikhtisar ini, penetapan dasar syariat, tauhid, nubuwah, kenabian ya, hari kebangkitan, meluruskan kesesatan orang-orang Nasrani, menolak kesesatan pandangan tentang penuhanan Nabi Isa alaihissalam, pembenaran risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perseteruan antara hak dan batil, iman dan kufur yang akan langgeng sampai kiamat. Dan yang terakhir, gambaran tentang sikap dan perilaku orang-orang yang beriman
dan dari berbagai sikap, sifat-sifatnya atau aspek-aspeknya. Itu tentang ikhtisar, tentang ringkasan kira-kira Ali Imran itu kayak apa ya surahnya itu. Nah, itu kandungan-kandungannya begitu, penamanya begitu, jumlah ayat suratnya begitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sebelum menjelangi bagian yang ketiga, yang terakhir, apa ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau tanyakan? Dipersilahkan kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh. Oke. Berkaitan dengan surah Ali Imran tadi, boleh. Baik. Kalau melihat banyaknya kata di dalam Ali Imran nih, kemudian diuraikan per kata, seperti yang kita lakukan di awal tadi, pada waktu membahas. Betul. Ya, kira-kira berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama? Tinggal waktunya Bu Haja Ratna mau berapa jam sehari? 4.000 sekian. Iya. Nggak kebayang Pak Ustaz. Tapi bisa dibayangkan. Jadi kalau tadi aja kita satu kali pertemuan tadi tuh setengah jam tadi itu 40 kata. 40 kata ya. Jadi tinggal dikalikan aja kalau 4.000. 1000 hari. Bukan begitu. 3 tahun. Iya, dikali kalau sehari waktunya 10 jam berarti dapat berapa itu kan? Itu ya. Jadi, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu ada kitab ya. Ada kitab namanya I'rabul Quran. Ada tuh Bapak Ibu I'rabul Quran tuh. Bapak Ibu punya Al-Quran berapa jilid sih? Al-Quran. Quran kita tuh berapa jilid yang dibaca Ibu Bapak Ibu? Sejilid ya? 1 jilid ya. Jadi Quran kita kan 1 jilid ya. Itu I'rabul Qurannya Bapak Ibu. Buku I'rabul Quran itu 17 jilid, Bu. Jadi Qurannya 1 jilid. Qurannya 1 jilid. I'rabul Qurannya 17 jilid. Ini belum tafsir loh, baru i'rab. I'rabnya Ustaz Masam. 17 jilid. Jadi Bapak-bapak bayangkan ini sekedar ini ya. Kita kan di hari Kamis pagi, besok pagi ya, besok pagi. Besok pagi itu kan jam 8 pagi ada I'rabul Quran ya. Ya, itu Bapak Ibu besok itu masih kita membahas surah Al-Mutaffifin. Ustaz orang pelajaran Ustaz saya fotokopi banyak banget. Al-Mutaffifin itu 36 ayat. Itu 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan sampai besok. Dan itu dari mulai An-Nas sampai Al-Mutaffifin, Bapak Ibu yang muliakan, itu kita baru 121 pertemuan. Berarti kalau satu pertemuan Sabtu Minggu, berarti kita ini baru 121 pekan. 121 pekan. Nah, Bu Haja Ratna kan sudah ngikutin dari awal kan, ternyata enggak lama-lama juga kayak baru kemarin ya. Gitu ya. I'rab ikut di tengah Pak Ustaz. Oh ikut di tengah kan. Ternyata cepet banget kan lumayan. Cuma juz 30 aja belum ya. Jadi kita ini Bapak Ibu semua muliakan, yang diminta adalah usahanya. Hasilnya kita serahkan sama Allah. Niat untuk menghatamkan harus ada. Bahwa itu nanti khatam itu adalah anugerah Allah kepada kita dari sisi waktu. Baik. Kita masuki sekarang bagian terakhir tentang doa. Kalau kemarin kita doa setelah salam, Bapak Ibu yang dibaca sampai dengan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah jauhkan aku dari api neraka, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Terus. Oke. Sekarang ini doa. Ini Bapak Ibu hafal ini nih. Bagaimana bunyinya? Ini ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang begini bunyinya. Allahumma
Assalam. Antas salam wa minkas salam. Terus Wa ilaika wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bis bisalam. salam wadkhilna. Ada yang jannah ya. Ada wadkhilna darussalam, ada wadkhilna jannata. Jannata. Al jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Gitu tuh. Ayo Bapak Ibu artinya nih. Ini Bapak Ibu luar biasa. Ini doa harapan permohonan kita kepada Allah serba selamat, serba baik setelah salatnya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sesungguh Engkaulah apa tuh? Keselamatan. Atau sumber keselamatan. Wa minkas salam. Darimulah apa tuh? Keselamatan. Dan kepadamulah akan kembali keselamatan. Tuh, Bapak Ibu. Fahayina, apa arti fahayina Bapak Ibu? Maka hidupkanlah kami dengan selamat. Wadkhinnal jannata, masukkanlah kami surga, tempat keselamatan, yaitu tempat keselamatan. Tabarakta rabbana ya dzal jalal wal ikram. Maha berkah Engkau dan maha berkah Engkau wahai Tuhan kami. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Seperti lembaga kita nih, nah, DJWI itu, nah itu tuh, ya DJWI. Tapi besok-besok nyebutnya jangan DJWI Bu Ana tuh, ZJWI. Ya di sini dal tuh dal. Kan gitu ya. Jadi nyebutnya harusnya ZJWI. Kamu terus jadi ZJWI. Agak aneh aja ya. Ribet Ustaz. Ribet. Zal Jawal Ahli, Zal gitu ya. ZJWI, Zul Jalali wal Ikram. Baik. Itu Bapak Ibu. Ada yang berpendapat Bapak fahayina robbana bisalam. Itu orang ada yang memahami begini. Ya Allah, permohonan kita nih. Ya Allah, kelak nanti setelah Engkau wafatkan kami, berikan kesempatan kami menunggu di alam kubur untuk sekian lama, dan Kau bangkitkan kami kembali. Sambutlah kami ya Allah dengan ucapan penyambutan, ya, penyambutan keselamatan. Nanti kira-kira dipanggil sama Allah. Assalamualaikum. Itu. Jadi assalam itu dalam bahasa Arab namanya tahiyat. Tahiyat itu ucapan penghormatan kan? Tahiyat. Maka fil amrnya hayya, ya hayyi. Disambutlah
dengan hangat. Nah, itu hayyina rabbana bisalam. Sambutlah kami dengan keselamatan. Gitu ya. Tapi yang muncul di sini, hidupkanlah kami dengan selamat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini Bapak Ibu, doa ini bisa dibaca setelah sholat, bisa juga Bapak Ibu dibaca waktu apa? Dibaca waktu i'tidal. I'tidal, silakan dibaca ini. Selain waktu i'tidal dibaca, boleh juga dibaca waktu tahiyat akhir sebelum salam. Boleh dibaca. Allahumma la mani'a lima a'taita. Artinya, ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa-apa yang Engkau hendak berikan. Dan tidak ada yang memberi apa-apa yang Engkau halang. Ya. Wala radda, tidak ada yang menolak apa yang Engkau kehendaki. Engkau tentukan. Dan tidak ada manfaat keutamaan dari siapapun jika Engkau telah hadirkan kemuliaan itu pada kami. Terjemahnya panjang. Itu Bapak Ibu. Ya Allah, tidak ada menghalangi apa yang Kau berikan, tidak berikan. Kalau Allah udah menghendaki ngasih kita, nggak ada yang menolak, nggak ada yang kalau menghalangi. Tidak ada yang memberi apa-apa yang Kau halangi. Kalau Allah menghalangi, kata Allah, tidak, segala cara dilakukan nggak bakalan terlaksana. Tidak ada yang menolak apa yang Kau tentukan, dan tidak ada manfaat keutamaan. Tidak ada manfaat kemuliaan. Ya, bukan kemuliaan ini ya, bukan kemuliaan. Dari siapapun jika Engkau telah hadirkan, jika Engkau telah berikan kemuliaan itu pada kami. Kalau kita sudah dikasih Allah kemuliaan, maka kemuliaan dari orang lain itu tidak ada manfaatnya. Ngikut aja. Bapak Ibu muliakan, demikian tadi rangkaian dari mulai kitabah, tarjamah, gitu ya. Tarjamah, terus kemudian kita mendalami pesan-pesan kandungan dalam surah Ali Imran. Lalu juga barusan doa dan zikir yang hari-hari kita baca. Semoga doa dan zikir yang kita baca itu meresap sekarang ketika kita pahami artinya. Coba kalau kita resapi Bapak Ibu, Allahumma antas salam, ya Allah, Kaulah sumber segala keselamatan. Wa minkas salam, oleh karenanya keselamatan itu datang darimu ya Allah. Kayak gitu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kelak nanti keselamatan itu juga akan kembali kepadamu. Fahayyina, maka ya Allah, hidupkan kami di dunia ini ya Allah dengan selamat. Dan setelah kami nanti mati ya Allah, adkhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga, yakni tempat puncak keselamatan. Tabarakta Rabbana, maha berkah, maha suci, maha besar Engkau ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahidat, pemilik segala keagungan dan segala kemuliaan. Tuh, coba kalau kita hadirkan itu, rasa itu di dalam doa, rasanya akan nikmat, akan berbeda dengan cuma kita hanya menghafalkan saja. Demikian sementara untuk yang pertemuan kali ini. Barangkali masih ada waktu, kalau ada Bapak Ibu ingin tanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Oh, Ustadz. ada. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bu Saya mau tanya, kan Pak Ustadz bilang kalau salat kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di dalam salat. Betul. Terus bagaimana kalau seandainya kita
holding the Quran gitu Pak Ustadz, kita pegang Quran itu boleh nggak kalau kita punya Quran kecil, jadi kita bisa ya Pak Boleh. Ustadz ya? Bisa, Bapak Ibu bisa lakukan itu. Di dalam Oke. sholatnya kita pegang Al-Quran itu, boleh. Boleh ya. Boleh. Nah begitu sujud itu kan Quran itu kan kita Iya. hold juga, tapi tidak Iya. boleh itu ya Pak Ustadz, nggak boleh kena lantai ya. Kita sujud. Ya, sepanjang itu orang mengatakan jangan sampai lebih rendah dari kaki kita kan gitu ya. Gitu. Iya. Jadi itu cara ini aja, cara pegang aja terus Qurannya. Seperti itu, atau nggak masalah kalau misalkan karena kita dalam keadaan sujud, Quran itu sementara diletakkan lalu kita sujud, nanti bangun ambil kembali, angkat kembali, waktu duduk kita angkat kembali. Jadi ya, jadi kalau lihat Bapak Ibu bagaimana Rasulullah waktu sholat menggendong cucunya namanya Umamah ya, Umamah. Jadi ada dua cucu Nabi itu yang disayang itu kalau laki-laki itu Hasan atau Husain. Kalau perempuan itu Umamah. Jadi kisah Rasulullah menggendong Umamah itu adalah waktu sholat. Jadi waktu sholat menggendong orang itu, menggendong anak itu Umamah tuh. Jadi Rasulullah gendong tuh Umamah waktu lagi sholat. Kalau lagi mau sujud ditaruh. Lalu dia beliau sujud. Nanti kalau bangun diangkat lagi tuh Umamah tuh, digendong lagi. Nah, gitu ya. Baik ya. Baik, makasih Bunda. Prinsipnya Baik, Al-Quran, betul. Prinsipnya baik. Betul. Soalnya ada yang mengatakan Pak Ustadz bahwa di dalam sholat itu jadi wajib dan khusyuknya itu kita nggak bisa apa-apa. Jadi memang tata caranya harus misalkan Allahu Akbar, saudara. Jadi kita nggak bisa pegang buka balik-balik buku gitu loh. Nah itu jadi akhirnya saya bingung karena saya waktu melihat ada sister ya dia pegang, jadi dia mengkhatamkan satu ini juz 30 yang terakhir. Ya. Betul. Jadi saya agak bingung. Jadi boleh ya Pak Ustadz ya, alhamdulillah. Boleh, silakan lakukan. Teruskan. Nah, ya kalau lebih nggak merepotkan tadi tuh misalkan itu, tapi itu kan kembali kepada masing-masing ya. Pakai holder Quran itu yang berdiri, yang tinggi berdiri ya. Yang besar, kita tinggal melihatnya. Kalau itu nyaman bagi kita, silakan gunakan yang paling nyaman. Kalau tadi Bunda takut mau meletakkan Quran di lantai, maka di samping tempat sajadah kita letakkan aja ada meja kecil. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu yang lain? Subhanallah luar biasa. Rasanya sudah malam ya. Bermanfaat karena waktu pula. Iya, baik, makasih Bu. Baik Ustadz. Silakan tutup dengan doa Ustadz. Baik, makasih Bapak Ibu muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari lambat laun sedikit demi sedikit mengingatkan kita, menyadarkan kita. Mudah-mudahan juga menambah apa yang sesungguhnya mesti kita fahami, baik bersumber dari hadis Nabi, dari Al-Quran dan yang lainnya. Semoga pertemuan kita di malam hari ini dapat ridha Allah SWT. Ilmu yang kita dapatkan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kaji kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Izin live ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.